wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Serta salawat dan salam marilah kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan meresum sebuah mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan judul besar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sebelum ke situ, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hoiriyah Ritonga dengan NPM 214434216. Saya dari kelas 3H jurusan PGSD dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Baiklah, langsung saja kita akan membahas sedikit pengertian dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Sutopo, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah atau proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan. Dalam ruangan ini disebut dengan ruang kelas. Kemudian meja, kursi, alat peraga. Alat peraga itu contohnya seperti infokus dan juga buku pelajaran atau juga disebut dengan buku paket. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain-lain. Ternyata jalan juga termasuk prasarana di dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian ada juga perbedaan antara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut bentuknya, dilihat dari sudut pandangnya, maka sarana merupakan objek bergerak yang biasanya relatif berukuran kecil, sedangkan prasarana merupakan objek tak bergerak yang biasanya berukuran relatif besar dan sulit dipindah tempatkan. Nah, di sini contoh dari prasarana objek bergerak yang biasanya relatif berukuran kecil, seperti guru dan siswa merupakan objek di dalam sarana pengelolaan pendidikan. Kemudian contoh dari prasarana, yang dimaksud dengan prasarana merupakan objek tak bergerak. Objek tak bergerak seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwasanya prasarana pendidikan seperti jalan menuju sekolah. Nah, jalan menuju sekolah adalah objek yang tak bergerak dan biasanya berukuran relatif besar dan sulit dipindah tempatkan. Kemudian menurut sifatnya, sarana pendidikan lebih bersifat objek yang habis pakai sehingga pengadaannya bersifat rutin. Contohnya seperti spidol. Spidol kan biasanya kalau sering dipakai, tintanya pasti akan habis. Dan itu merupakan suatu sarana yang objeknya bersifat habis dan pengadaannya bersifat rutin dipakai. Tentu saja kalau kita melakukan pembelajaran pasti ada kegiatan menulis di papan tulis, dan itu menggunakan spidol. Kemudian prasarana adalah tempat digunakan berulang kali tanpa kehilangan fungsinya, meskipun akan ada penurunan kualitas dan kemampuannya. Dan di sini seperti contoh jalan menuju sekolah. Nah, itu
dapat digunakan berulang kali, dan pasti kalau sebuah jalan sering kita gunakan pasti akan ada kerusakan, dan kerusakan ini bisa diperbaiki dengan adanya penyaluran dana dari pemerintah supaya membaguskan jalan-jalan entah menuju sekolah, menuju kemanapun, dan itu merupakan kebijakan pemerintah di dalam mengelolanya. Kemudian contoh untuk prasarana yang dapat digunakan berulang kali tanpa kehilangan fungsinya ada halaman sekolah. Nah, halaman sekolah ini dapat kita gunakan berulang-ulang kali. Seperti contoh halaman permainan bulu tangkis itu dapat digunakan berulang kali, tetapi pasti ada pada masanya bahwasanya dia butuh direnovasi dan diperbaiki. Kalau sudah dibangun bertahun-tahun kan pasti ada suatu kerusakan, dan itu bisa diperbaiki. Kemudian menurut fungsinya, sarana pendidikan merupakan objek-objek yang memiliki peran utama dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Prasarana pendidikan adalah semua objek yang berfungsi sebagai pendukung dan kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, lapangan badminton atau lapangan bulu tangkis. Itu juga dapat sebagai penunjang mata pelajaran pendidikan olahraga. Itu pasti ada yang dinamakan dengan permainan bulu tangkis, entah sepak bola basket, dan itu pasti memerlukan sebuah lapangan, dan itu merupakan prasarana pendukung dari kegiatan belajar mengajar. Dan juga kalau dia mata pelajaran IPA, pasti akan ada menyangkut pautkan tentang laboratorium. Nah, di sini dilakukan suatu percobaan di mana sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, dan itu merupakan sebuah sarana pendidikan yang berfungsi untuk mendukung dari kegiatan belajar mengajar yang sudah kita terapkan. Kemudian menurut sumber pendanaannya, pendanaan sarana pendidikan biasanya dapat menggunakan dana BOS. Nah, di sini di dalam suatu pendidikan pasti memerlukan sumber dana, dan sumber dananya itu digunakan untuk keperluan sekolah di dalam bidang kalau ada perbaikan gedung atau untuk membeli bahan-bahan untuk keperluan seperti untuk proyek IPA, seperti proyek pendidikan biologi, pasti banyak dia menggunakan barang-barang tentang, kalau dia membahas tentang anatomi, pasti nanti dia membutuhkan patung berbentuk manusia, dan itu dapat kita gunakan atau dapat kita beli dia dari hasil dana BOS. Dan dana BOS juga itu berfungsi untuk menggaji para karyawan ataupun guru-guru di suatu sekolah tersebut. Sedangkan untuk pendanaan prasarana dan pendidikan tidak semua dapat menggunakan dana BOS. Ternyata di sini tidak hanya berpacu pada dana BOS untuk semua kepentingan yang ada di dalam suatu sekolah tersebut. Nah, dia kalau SD kan tidak ada SPP atau iuran sebagainya. Nah, kalau dia sudah memasuki SMP, SMA, alia atau sanawiyah, di situ sekalipun kuliah, di situ juga membutuhkan dana tambahan kecuali dana BOS tadi ya. Dana tambahan seperti membayar SPP, dan itu merupakan sumber pendanaan kecuali dari dana BOS tersebut. Contohnya untuk seperti yang sudah saya bilang tadi, contohnya untuk rehabilitasi sesuatu yang sudah rusak dan bisa diperbaiki, yang digunakan dari dana BOS tadi. Kemudian contohnya untuk rehabilitasi prasarana dengan kriteria kerusakan sedang hingga berat, termasuk pembangunan gedung baru.
Contoh pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Contoh dari sarana pendidikan yaitu seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, seperti papan tulis, kapur, penghapus, meja, kursi, sapu, tong sampah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sarana pendidikan yaitu ada gedung dan ruang kelas. Seperti contoh dari gedung seperti gedung laboratorium, lapangan olahraga, ruang kantor guru, ruang TU atau ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah. Kemudian ada juga gedung untuk ruang UKS. Ini beda lagi. Ada gedung untuk ruang UKS, gedung dan ruang perpustakaan. Ini semua sangat diperlukan di dalam prasarana pendidikan supaya bisa meningkatkan dan menjadi lebih efektif karena semua fasilitasnya sudah lengkap dan kemungkinan besar pendidikan akan berjalan secara baik dan lancar apabila suatu prasarana sudah lengkap di dalam suatu sekolah tersebut. Kemudian ada jenis-jenis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan ada alat pelajaran. Alat pelajaran contoh seperti untuk pelajaran IPA pasti ada dia untuk melihat atau mendeteksi sesuatu yang kecil menggunakan teleskop ataupun kaca pembesar. Kemudian untuk media pendidikan, contohnya kita bisa menggunakan video pembelajaran sesuai dengan tema, kemudian dengan menampilkan gambar, membawa bahan yang nyata sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian untuk sarana pendidikan ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada bangunan madrasah. Bangunan madrasah itu yaitu ruang kelas. Kedua ada perabot madrasah, yaitu seluruh perlengkapan yang tidak dipakai secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penginvestasian, yang keempat ada pemeliharaan, yang kelima ada penghapusan. Tujuan dan fungsi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu 1. Untuk menyadari situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar dan sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka sebanyak mungkin. Kemudian, hilangkan berbagai hambatan yang dapat mencegah realisasi interaksi dalam pembelajaran. Kemudian ada fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, memberikan dan menyelesaikan fasilitas untuk semua kebutuhan yang diperlibatkan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mempertahankan agar tugas siswa yang diberikan oleh guru dapat dilakukan dengan lancar dan optimal. Yaitu seperti contoh, kalau dia sedang melakukan suatu pengamatan, pasti dia akan membutuhkan seperti untuk ruang laboratorium, itu untuk terkhusus mata pelajaran IPA. Kemudian peran sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pencapaian bagi suatu lembaga pendidikan. Nah, ini sangat berpengaruh di dalam suatu lembaga pendidikan. Apabila sarana dan prasarana di suatu sekolah tersebut kurang memadai, maka otomatis pembelajaran akan agak sulit untuk diterima oleh siswa karena dia tidak melihat bendanya, contohnya secara nyata di depan matanya, dan dia hanya berpikir itu seperti apa ya bentuknya. Mungkin dia tidak tahu seperti apa nanti, makanya sangat perlu sarana dan prasarana itu di suatu sekolah itu lengkap karena sangat berpengaruh besar
terhadap pencapaian kompetensi siswa. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan berpengaruh pada kepuasan siswa. Ini sangat berpengaruh kepada kepuasan siswa. Nah, apabila dalam suatu pembelajaran kita sudah bisa memberikan yang terbaik, kita sudah bisa memberikan contohnya secara nyata dan dapat dilihat, dapat diraba, dan dapat dirasakan. Pasti ini otomatis akan membuat siswa merasa puas. Oh, jadi seperti ini. Oh, jadi bentuknya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah semua sarana dan fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan materi pelajaran itu tadi sudah lengkap di dalam sebuah sekolah. Kemudian sarana dan prasarana sekolah mempengaruhi kinerja guru sarana. Nah, ternyata ini juga tidak hanya berpengaruh kepada siswa, tetapi juga sangat berpengaruh kepada guru. Karena secara logikanya guru pasti juga akan merasa lebih gampang, lebih simpel, lebih mudah untuk menjelaskan kepada siswa kalau sudah ada sarananya, dan juga pasti akan memuaskan siswa dan lebih gampang dipahami. Kemudian ada prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ada prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, ada prinsip efisiensi. Yang ketiga, ada prinsip administratif. Yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Yang kelima, ada prinsip kehoresifan. Kemudian ada tahapan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada perencanaan dan pengadaan. Baiklah, mungkin sampai di sini resume saya mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basirin mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.